sama kita di sini. Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Nah, kita lihat di ayat ke-32-nya. Nih, ini jawaban orang Yahudi setelah Yesus menjelaskan hukum yang terutama dan hukum yang kedua. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia." Ini penjelasannya begitu gamblang, gak kau pahami, Rudi? Saya baca di dalam bahasa Ibraninya. Amar elab hasofer. Lalu ahli-ahli Taurat itu ya berkata kepada Yesus, Yahweh mantul. Kalau dalam bahasa Indonesianya mantap betul. Rabai, rabi ya. Emet benar. Amarta yang kau katakan. Seehad hu. Kamu ngerti nggak bahasa Ibraninya hu? Hu itu kalau dalam bahasa Arabnya huwa. Kata ganti untuk orang ketiga, fa'ain od milbado, bahwa dia itu esa. Dia di sini mengacu kepada Allah. Jederon. Ini aja nggak paham. Bagaimana orang Kristen menemukan kebenaran agamanya? Ditanya siapa yang nyuruh Kristen menyebut Yesus sebagai Allah dan menyembah dia, itu nggak ada. Siapa yang memerintahkan Yesus jadi Allah? Siapa yang memerintahkan kau menyembah Yesus? Kalau perintah Yesus menyembah Allah, ada ayatnya. Matius 4 ayat 10. Bingung, Google dulu. Kalau saya nggak usah pakai Google, ada di sini. Wahai yang letih lesu dan berbeban berat, marilah kemari. Marilah kemari, hai kawan. Kemari, kemari, jangan menyembah Yudas. Hei kawan, oye, oye, oh no, ala kadalah Semar Badranaya. Kalah lagi. Kumbal balik kau. Kalah terus, kalah lebar, kalah PK. Aduh, gak tega aku. Gak apa-apa lah, kan aku akun kecil. Aduh, akun kecil sama, aku juga akun kecil. Masa gitu aja nggak paham? Teman-teman, ayolah tap-tap layar lah. Ini gak ada singa, nggak ada apa nih? Oke. Nandar, kamu ini memang lucu sekali, Nandar. Tunggu, sebelum ke situ aku bahas khususnya. Kau mengatakan Nuh itu rasul. Nuh itu rasul di dalam Al-Quran. Jadi menurutmu Nuh di dalam Taurat tidak ada? Mana lebih dahulu Al-Quran apa Taurat? Tentu Taurat. Makanya aku bilang cari di dalam Taurat itu Nuh itu rasul. Kan tidak mampu kau kan? Jangankan kau, aku bilang Tuhan kau aja nggak ada mengatakan itu dalam bahasa di Taurat ada Nuh itu rasul. Jangan mau nangis kau. Kemana mau kau cari itu? Bagaimana kau menguji kebenarannya? Oh kok kau bertanya tentang apa? Enggak tuh. Kan kau selalu mengatakan Taurat. Cari di Taurat itu Musa rasul, Nuh rasul. Hebat kau udah kubilang. Oh itu artinya utusan-utusan itu rasul. Saya juga rasul. Kemarin saya diutus. Kenapa kau nggak mengikut aku? Samalah dengan yang kau ambil ayat tadi. Kenapa untuk si apa tadi? Onenia pula. Si Otnil penyelamat. Kenapa tidak dikatakan dia juru selamat? Sama dengan kau tadi. Kenapa Nabi itu diutus juga rasul sementara manusia biasa diutus oleh bosnya pergi bekerja tidak dikatakan rasul? Sudah terjawab ya. Makanya aku buat dulu standar biar jangan kau lari-lari, Nandar. Pahami itu. Kemudian Nandar, kau nggak mengerti di dalam ajaran Kristen ada Tuhan, ada Allah, ada Tuhan Allah. Yang kau baca betul Tuhan Allah. Apa arti Tuhan Allah? Artinya kesatuan Tuhan dengan Allah. Tuhan itu siapa? Yesus. Allah itu siapa? Bapa. Biar kau tahu itu, Nandar. Makanya kau kan sudah baca tadi. Hanya kepada Tuhan, Allahmu saja, berarti ada dua. Tapi kalau disatukan ini Tuhan Allah, artinya kesatuan antara Yesus dan Bapa di surga. Itu harus kau pahami arti Tuhan Allah. Terus kau bilang hu itu artinya jamak sinya. Itu biar tokoh Nandar. Kau cari banyak literasi lagi.
Hu. Makanya di dalam kami ada nyanyian apa namanya itu, Hu katanya. Hu itu menunjuk kepada Allah. Dalam orang Kristen juga Hu Tuhan. Ya. Jadi Nandar, kau tidak bisa menunjukkan apa-apa Nandar ya. Aku belum bertanya tentang ketuhananmu lu. Kita kan nanya kebenaran. Mana kebenarannya Nuh itu rasul? Aku mau tahu. Sejak kapan dia diangkat? Siapa yang mengutus dia jadi rasul? Oh Allah. Oke, Musa juga rasul. Mana buktinya? Kau kan pandai bahasa Ibrani, aku bilang. Tunjukkan ini loh buktinya Nuh rasul. Rasul Nuh. Rasul membawa risalah. Ini loh risalah Nabi Nuh. Ini kitabnya. Biar kita lihat. Jangan nangis kau. Sedih kali aku lihat wajahmu. Ngeri kali aku Nandar. Ceglah. Memang gak ada kebenaran di kalian. Kenapa? Kalian itu menerima semuanya mentah-mentah. Musa rasul, Nuh rasul, Ishak rasul. Padahal mereka bangsa Yahudi. Zaman dulu kala tidak dikenal rasul. Rasul itu adalah pengutusan Yesus terhadap murid-muridnya. Barulah ada rasul. Tiba-tiba semuanya rasul. Mana kerasulannya? Bukti kerasulannya mana? Kalau kenabian iya. Kan kalian nggak ngerti arti rasul itu sebenarnya apa. Oh rasul itu utusan. Saya juga diutus, pernah diutus saya. Disuruh pergi kemana itu? Saya rasul. Oh enggak, kamu kan manusia. Lah kenapa si Otnil tadi kau paksakan? Oh dia kenapa juga tidak Tuhan? Wis ngeri dia punya perangkat canggih nih. Apa itu Nandar? Tablet. Aduh, Rudi, bikin malu otan kau malam ini, Rud. Kau yang bikin malu. Buktikan dulu kerasulanmu itu aku ingin tahu. Udah. Timer. Minta bukti, sudah saya tunjukkan Quran surat Nuh ayat pertama memang ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absorihim gisawatu wa lahum adzabun azim. Kalau saya by data Rudi ya, ini saya bacakan lagi teman-teman ya. Inilah kegaburan dia, nggak ngerti Ibrani, menafsirkan bahasa Ibrani seenak udele dewe. Nih Rudi, kau katakan ya, ini kan tadi saya bacakan nih, Amar ela pasofer yafeh rabai emet amarta sheehad hu. Ini hu tuh, hu, lihat nih ya, he fab alep. Hu itu kalau dalam bahasa Indonesianya dia, nih saya tunjukkan kalau nggak percaya, ini Bible-mu ya. Saya belajar bahasa Ibrani 3 tahun, nih ada bukunya. Guru saya Moreh Sapri, ini sampai buku saya lecak nih. Ini namanya Modern Hebrew, ya Brandeis Modern Hebrew. Ini saya tunjukkan di dalam buku yang pernah saya pelajari selama 3 tahun. Ada yang namanya, teman-teman lihat nih ya, ada namanya Sem Hagub ya atau Semot Hagub. Kita lihat di sini nih. Coba perhatikan teman-teman tulisannya sama apa enggak. Ini kalau untuk perempuan si itu hi dalam bahasa Ibrani. Ya untuk feminim nih. Ya, untuk feminim si. Kalau untuk laki-laki dia hu. Dalam bahasa Inggrisnya he, jeder. Mana ada di situ hu adalah Tuhan, jeder lagi. Makanya aduh, ya ampun. Masa kau tafsirkan hu di sini adalah Tuhan? LAI-mu saja masih jujur loh. LAI ini masih jujur. Hu itu diterjemahkan sebagai dia. Bahwa dia esa dan tidak ada yang lain kecuali dia. Di sini pakai hu. Ini pakai hu. Kenapa kau tafsirkan jadi Tuhan? Aduh Rudi. Rud, Torahmu itu sudah dirubah. Torahmu itu sudah diedit dan tidak lengkap. Kalau saya tanya, Rudi, tunjukkan di dalam Torah Nevi'im Ketubim kalau David itu adalah nabi. Nggak ada, Rud. Tunjukkan di dalam Torah Nevi'im Ketubim kalau David itu nabi. Nggak ada di dalam Torah ilmu itu, di dalam tanah. Ya, David itu adalah raja. Yang menyebutkan David adalah nabi, si Paulus, Kisah Para Rasul, saya tunjukkan. Nih, makanya Al-Quran menjelaskan apa yang tidak dijelaskan di dalam kitabmu nih.
Nih, teman-teman lihat ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 29. Saudara-saudara, aku boleh berkata dengan terus terang kepadamu tentang Daud. Kau cari Daud di dalam perjanjian lama, sebutkan di mana dia ini adalah nabi. Sampai dunia kiamat pun di dalam perjanjian lama enggak ada Daud itu nabi, enggak ada. Daud itu hanyalah raja yang diberkati, yang diurapi Tuhan. Ya, Daud bapa bangsa kita, ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Baca ayat berikutnya. Tetapi ia adalah seorang nabi. Kalau kau cari, kalau saya bertanya balik dengan porsi pertanyaanmu, di mana Daud itu adalah nabi di dalam perjanjian lama? Sampai kepalamu pelontos sekalipun, kau cari Daud adalah nabi di dalam tanah atau perjanjian lama, itu nggak ada. Si Paulus yang menjelaskan kalau dia nabi. Dan Quran pun begitu. Quran menjelaskan kalau Nuh adalah rasul. Nandar, kalau aku diutus bosku, aku rasul. Iya, kamu rasul bosmu. Kalau dalam konsep agama Abrahamik, itu Rasulullah. Karena yang mengutus adalah Allah. Kalau kau yang mengutus bosmu, ya bukan Rasulullah, tapi rasul bosmu. Masa gini aja nggak paham? Hah? Tertunduk malu kau. Sudah saya bilang, tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Hu itu adalah Tuhan. Di mana? Saya tanya nih. Di mana gramatikal Ibrani? Di mana gramatikal bahasa Arab? Hu itu adalah Tuhan. Kalau kita belajar domir, huwa, huma, hum, iya, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu, itu domir dalam bahasa Arab. Untuk laki-laki huwa, untuk perempuan hiya. Astagfirullah. Bubuk. Makanya modalmu jangan Google terus, belajar. Masa kata ganti domir aja nggak tahu? Sem Hagub dalam bahasa Ibrani kau artikan Tuhan, dul. Sudahlah, nyerah saja kau. Udah kalah debat, kalah PK lagi kau. Tenang kau Nandar, tenang kau. Ngacep. Di mana Daud adalah nabi di dalam Torahmu? Sampai kau Iya, tunggu aja, tenang aja kau. Bingung dia. Ayo kan. Pencet. Kau lagi Nandar. Ayo. Ya. Oke. Terima dulu. 7-0 sampai. Iyalah, akunku kecil ya. Wih, 900 orang kita kawan. Masa kita kalah sama si Nandar ini? Ayo. Nandar, definisi nabi itu apa Nandar? Tuhan berbicara kepadanya dan dia menyampaikan firman itu kepada manusia. Itu nabi. Makanya di kisah para rasul dikatakan Daud itu nabi. Lah sekarang di kitabmu dikatakan Nuh itu rasul. Pada zaman itu utusan Tuhan namanya nabi. Makanya aku bilang cari di Taurat kalau ada rasul Nuh. Paham gak kau Nandar? Bahasa Indonesia aja kok gak paham, gak lulus. Sok-sok bicara tak ada orang Kristen yang bisa melawan aku. Kalau hanya bicara gitu Nandar, pernah aku bilang sama orang, Tuhanmu saja gak levelku berdiskusi sama orang loh. Kalau hanya ngomong-ngomong gitu siapa gak bisa? Sama dengan ya walau nih, tidak ada Kristen yang mampu menentang saya. Ku tantang dia. Pas dia datang ke Duri, berani nggak? Kan tidak berani. Tapi ingat, apa kau ucapkan itu kucapkan, ku bilang. Jangan nanti lapor-lapor polisi. Bukan nggak berani aku lebih ganas dari si Nandar. Tapi kan nanti kau lapor-lapor polisi nangis, gak enak Nandar. Oke? Terus kau bilang gini, bahwa kau ambil hu. Oh, hu itu artinya dia, memang dia. Tapi kau lihat dia itu dalam bentuk apa? Kan huruf besar, kapital. Mana bisa kau dibilang hu sama Nandar? Hu, Nandar, gak bisa itu dituju kepada kau. Hu adalah seorang pendebat misalnya. Nandar adalah seorang pendebat, mau ku bilang gitu pakai hu. Gak bisa Nandar. Dari mana kosakata kau itu kau dapat? Kau keraskan asang-asangmu, asang-asang nama ini. Sudah ku bilang bahasa sufi itu artinya utuh Tuhan, Allah.
Bahasa Ibrani juga iya, kata ganti memang. Tapi dia di situ huruf besar. Bukan huruf kecil. Bisa dipakai untuk manusia biasa. Mana bisa dibilang hu, membilang kau. Misalnya apa bilang who the butters. Tidak bisa Nandar. Kau lawan-lawan aku. Aduh Nandar. Ya. Wah, sok-sok dibaca. Apa yang kau baca itu? Tidak ngerti kau apa yang kau baca Nandar. Makanya aku kasih lihat kau. Jadi kami menyembah Yesus. Itu perintah Yesus langsung. Ya. Hanya kepada Tuhan, Allahmu engkau sujud menyembah. Jadi kami menyembah kepada Bapa dan juga kepada Yesus Nandar. Ya. Nah, sekarang aku mau nanya sama kau lagi Nandar. Mengenai Tuhan yang kau sembah. Apakah Tuhan yang kau sembah itu sama dengan Tuhan yang disembah oleh Raja Daud? Aku ingin tahu. Karena Raja Daud itu adalah Raja Israel. Karena Israel tidak pernah menyembah Tuhan kota Mekah. Coba kau buktikan dulu Raja Daud menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunjukkan di kitab Zabur. Tapi enggak usah ya Zabur, kalian enggak tahu Zabur, hanya tahu nama Zabur. Isi kitab Zabur kalian enggak tahu Nandar. Makanya aku bilang sekali-sekali kalian pakai isi kepala kalian Nandar. Iya ya, kami enggak punya kitab Zabur. Kami hanya tahu kata Zabur. Mana kitabnya enggak ada. Terus apa yang mau dibuktikan? Enggak ada. Oh, Zabur itu Mazmur. Nenekmu kiper, kata Zulkifli. Pahami dulu tuh Nandar. Makanya kau tanya dulu kau. Mana buktinya? Jangan kau bilang Zabur diubah-ubah ya. Al-Quran tidak pernah mengatakan Zabur tersentuh tangan manusia. Tidak pernah itu, baik tafsir maupun apa, nggak pernah. Saya ingin tahu Nandar, buktikan dulu Raja Daud dari kitabnya Daud bahwa dia menyembah Allah SWT. Aku ingin tahu. Kitab Daud ya, jangan kau ambil di Al-Quran memang dibilang Daud, tapi itu Daud yang di Arab, bukan Daud Raja orang Israel. Di Quranmu ini loh. Sudah, baru kau cari di dalam Taurat kalian, Zabur kalian, apa isinya? Benar nggak dia nyembah Allah SWT? Ya, silakan Nandar. Jangan nangis kau Nandar. Aduh, kalah debat, kalah data. Ya ampun. Kok kalah data? Makanya kau nggak ada data. Udah, nggak ada data. Nah, terima. Asbun. Selesai. Ya. Aduh, Rudi. Nih. Makanya berdebat dengan Rudi ini nggak ada ilmu sebetulnya. Cuma nggak ada debater Kristen yang berani sama debat sama saya. Nih Rudi, nih gua tunjukkan ya. Daud, Musa itu menyembah Allah. Nih. Coba perhatikan ini. Ini Exodus 20 ya, Exodus 20 ayat kedua. Anochi Adonai Eloheha asher khosyatiha me'aret misrayim mibait abadim. Nah, kita lihat teman-teman ya. Ini di dalam tafsir Rasag Rabi Sadia Gaon yang hidup pada abad ke-8. Di sini tertulis siapa Tuhan yang disembah oleh Musa. Nih, jangan tertawa kau. Jangan tertawa kau. Anallahu rabbuka allazi akhrajtuka min baladi Misra min bait al-ubudiyah. Saya terjemahkan. Sesungguhnya, ini nih ya. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan kamu yang telah mengeluarkan kamu dari ya balad itu negeri Mesir, min dari bait rumah al-ubudiyah, dari rumah perbudakan jeder. Ini nih teman-teman ya, alif kalau dalam bahasa Arabnya itu alif lam lam ha, kalau dalam bahasa Ibrani alef lamet he, jeder kon. Nandar, di dalam Alkitab itu hanya ada nabi, tidak ada rasul. Nah ini buta bahasa Ibrani. Nih gua tunjukkan.
Makanya Rud, belajar dulu kau. Aduh, masa orang Islam ngajarin Ibrani, bacain Ibrani kepada orang Kristen yang katanya sang debater. Dari dulu kemana aja, belajar dong. nih, di dalam Keluaran 3 ayat ke-10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus. Mengutus itu dalam bahasa Arab arsalna. Yang diutus disebut rasul. Mengutus engkau kepada Fir'aun. Musa saja disebut utusan di dalam Keluaran 3 ayat 10. Jeder kon. Aduh, saya bacakan. Saya bacakan di dalam bahasa Ibraninya ya. Fe'ata leka ps lahaha el fir'ah ya, el far'oh. El far'oh. Far'oh ini maksudnya Fir'aun. Pehose et ami bene Israel mimis arayim. Jeder kon. Ini ada. Makanya kau nggak ngerti karena kau nggak bisa baca Ibrani. Minimal kau bisa baca, baru kau bisa memahami agamamu. Jeder kon. Aduh, Rudi. Nah, teman-teman, saya jelaskan kepada teman-teman ya. Jadi Tuhannya Musa itu Allah namanya. Alef, Lamet, Lamet, He. Kalau dalam bahasa Arab, Alif, Lam, Lam, Ha. Kalau Yahweh itu apa bang? Yahweh itu nama berhala. Yahweh itu nama berhala. Ya, jangan nangis, belum selesai, jangan nangis. Yahweh itu adalah nama berhala. Saya tunjukkan. Yahweh itu nanti saya di 1 menit terakhir saya tanya nanti si Rudi. Pasti nggak bisa jawab dia. Ya, Yahweh itu nama berhala. Nama dewa. Nah. Nih Rudi, perhatikan kau Rudi. Yahweh adalah nama dewa dalam agama Yahwisme. Yahweh adalah dewa Levan kuno yang disembah di Israel. Nah, jadi gini. Jadi Yahweh itu nama berhala, nama dewa. Sekarang untuk membuktikan kalau Tuhan Yahudi itu bukanlah Yahweh tapi Allah, saya tanya kepada Rudi Yohanes. Rudi, naskah tertua perjanjian lama dalam bahasa Ibrani itu baru dibuat tahun berapa? Teman-teman lihat, nanti dia pasti gak bisa jawab. Saya tanya nih. Rudi, untuk membuktikan kalau Tuhan Musa adalah Yahweh atau Allah, pertanyaannya gampang. Tolong dijawab. Naskah perjanjian lama berbahasa Ibrani paling tua dibuat tahun berapa? 1. Kemudian bangsa Yahudi dibuang ke Babilonia ya pada pemerintahan Nebukadnezar itu pada abad keberapa? Kamu salah dan tidak mampu menjawab pertanyaan ini, gugurlah segala keyakinanmu bahwa Kristen agama yang benar. Ini membuktikan kamu kredibel, kamu debater atau bukan dengan pertanyaan ini. Kalau kau tidak jelas pertanyaannya, saya ulangi. Nangis dia teman-teman. Saya pastikan mewek dia. Tunggu. Ya. Silakan. Nah, teman-teman, lihat ya, pasti nggak nyambung. Kok nggak nyambung? Oke. Pencet dulu. Ya, silakan. Kawan-kawan, nanti kalian dengar rekaman debat kami ini ya. Di awal debat dia menggunakan Keluaran 24. Apa kata dia? Musa disuruh menyembah Yahweh. Yahweh itu Tuhannya bangsa Israel. Sekarang dia bilang jadi berhala. On. Di persidangan kau nggak bisa lagi membuktikan apa-apa. Di awal kau bilang Yahweh menyuruh mereka menyembah. Tiba-tiba kau bilang itu berhala. Bagaimana jalannya itu Nandar? Masa pula aku bilang sesembahan bangsa Quraisy yang pencipta langit dan bumi juga dikatakan Allah? Apa bisa begitu? Coba kau pakai inilah dengan baik dan benar Nandar. Sesudah itu, coba kau bacakan sekali lagi Nandar. Buka mikmu. Rabi tadi, tulisan Rabi itu aku ingin dengar. Coba baca sekali lagi. Semua dengar ya. Rabi tadi tulisannya, baca. Apa Rud? Mau gua bacakan lagi? Tulisan Rabi tadi baca pelan-pelan, aku mau dengar. Silakan. Iya, baik. Saya tunjukkan.
Nggak usah kau tunjukkan, bacakan aja. Loh, loh ini Anda sudah meminta tolong sama saya tunjukkan. Ya, silakan. Oke. Mau kau tunjuk, kau mau apa silakan. Nih teman-teman lihat ya. Ini adalah di dalam tafsir Rasag. Rasag itu hidup pada abad ke-8 Masehi. Saya bacakan ya. Anallahu. Sesungguhnya Allah. Stop. Di sini ada tulisan. Stop. Sebentar. Yuk. Dah. Hu, ada hu situ. Hu itu siapa situ? Nggak ada hu. Nggak ada hu. Di mana kata hu? Di mana? Tadi kau bilang, coba ulang, baca, kami dengar. Innallah. Anallahu. Hu, ada hu. Nggak ada hu. Nggak ada hu. Hu itu akhiran. Loh, aduh, Matikan mikmu, matikan mikmu. Sekarang menjadi akhiran. Tadi dia bilang apa? Hu, dia. Diterjemahkannya hu itu adalah Allah. Sekarang jadi akhiran. Aduh Nandar, apa yang mau kau banggakan? Aduh, mati kali lagu kau buat Nandar. Kan memang kau nggak tahu apa yang kau ucapkan. Kalau aku telingaku tajam, ngerti aku memang kau ucapkan. Sesudah itu kau ambil Rabi abad ke-8. Loh, kita nggak tahu Rabi itu bisa jadi sogok. Mana tahu kita? Tapi dia tidak berbicara tentang bahwa Tuhannya Musa adalah Allah SWT. Nggak ada itu. Nggak ada Nandar. Kau bisa buka kitab-kitab Musa. Nah, sekarang aku buka kitab Musa ya. Keluaran 7 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah, bukan rasul. Sebagai Allah. Bahasa Ibrani-nya, bahasa aslinya apa? Sebagai Elohim. Kau baca itu baik-baik. Oh, utusan. Aku tanya tadi Nuh lari ke Musa. Aku tanya Daud lari entah kemana-mana. Nandar, makanya aku bilang, cobalah buka isi kepala kalian dengan baik dan benar, ya. Supaya apa? Supaya kalian paham mana kitab Zabur itu. Nggak ada dong kitab Zabur umat Islam, nggak ada. Tapi kata Zabur ada. Isi kitab Zabur apa? Nggak akan pernah kalian temukan. Kenapa nggak akan pernah kalian temukan? Karena memang nggak ada. Oh, Mazmur itu bukan Zabur. Karena bukan hanya Daud aja menulis. Aduh Nandar. Kau buka Keluaran 20 ayat 2. Aku geli lah melihat si Nandar ini. Penting cocokmologi tampilkan. Aduh, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ini kan Anoki katanya Tuhan Yehova. Yehova. Oh, itu berhala. Sekarang kau ambil ayat itu, Allahmu Elohim. Gimana sih Nandar? Apalagi yang membawa akhir, membawa yasa. Sekarang apa mau kau bilang? Akulah Anoki Tuhan Yehova. Oh, berhala. Mana berhalanya sekarang kau mengambil ayat itu? Kan lucu kau Nandar. Kalah debat, kalah Ayo, PK. berapa kali lagi kita? Satu putaran lagi ya Nandar ya. Kalah PK terus aku putaran sama gimana? kau sampai 8 kali. Iyalah, kalah debat juga, gak ada yang dukung. Kok kalah debat sih? Nih. Mana ada pula kalah kau Jadi bilang. gimana nih? Jadi gimana? Sekali lagi. Jadi ini satu putaran gimana masnya? Aku ngomong. Kau dulu, tanggapi. baru aku penutup, kau Enggak, penutup gini. terakhir. Gini. Gimana? Aku nih. Terus kau. Ya, baru aku 10 menit. Ya. Ya, sebentar. Ada Yusuf lagi. SPI mau bergabung sebentar. Dia mau ngomong apa nih? Coba. Kita terima sebentar ya. Sebentar Ya. ya. Terima. Loh, Gimana Bang?
Aku lagi debat ini sama si Rudi. Dia kalah debat. Mana bisa menang, dia nggak bakal pernah menang. Iya, kalah debat terus. Kalah PK, kalah debat, kasihan aku. Sob, kapan kita 2 lawan 2 lagi? Kemarin si Nander katanya mau sama siapa? Si Goldian enggak berani. Goldian. Ya, Bang Nander Tapi nggak ada. kalau 2 lawan 2 saya. jangan. Karena aku juga nggak jelas gitu kabarnya si Goldian yang ngajak. Oh, saya Bang Rudi lagi ngajuin sama Uniripa. Saya dengan Uniripa gitu. Siapa yang mau lawan dari Kristen yang paling pintar? Silahkan. Wis, boleh. Nanti ku cari kawanku ya. Ah, baik, hubungi saya di WhatsApp ya. Bang Nander sudah Cuman Uniripa berlangsung nggak debatnya enak, atau belum? kadang suka kali menghujat, jadi nggak enak diskusi. 3 ini sesi lagi. Oh ya sudah, berarti saya ganggu dong. Iya. Memang Ya. mengganggu kok dari tadi, Tat. Aduh, ya udah Ya wes kayak gini ya. aja Bang Nander. Bang Berambus. sedikit. Bang Rudi izin sedikit ya. Bang Nander setelah live nanti undang saya gitu ya. Ya, siap. Setelah PK. Baik, ya sudah Boleh, saya keluar dulu. Ya, oke. Ya, ya. Thank you. Assalamualaikum Bang Nander. Selamat malam Bang Rudi. Siap, terima kasih, Tat. Kenapa harus diundang dia ya? Oke. Baik, enggak, dia tadi mau ngomong Siap, sesuatu, silakan. makanya aku ini. Oke. Terima. Pencet. Nah, mana? Nggak ada. Aduh, si Rudi ini mana, Rud? Oke, Rud. Si Rudi. Rudi. Makanya, aduh, si Rudi nggak ada ilmu, Rud. Nih, Rud. Gua tulis ini sama lu nih. Yang tadi di dalam Keluaran 20 ayat kedua, itu kalau dalam bahasa Arabnya begini, Allah. Kalau dalam bahasa Ibraninya Alef, Lamet, He. Kalau huwa itu tulisannya begini, Rud. Ya, He, Pap, ya kan? Alef, itu namanya huwa. Bacanya gini nih, huwa gitu loh. Kalau di sini nggak ada kata huwa di sini. Aduh. Anallahu bukan huwa, Dudul. Aduh, makanya Rudi. Baik, teman-teman. Rudi tidak menjawab pertanyaan saya. Teman-teman, untuk membuktikan Islam atau Kristen yang benar, 1 atau 2 pertanyaan saya sama Rudi. Rudi, bangsa Israel dibuang ke Babel pada pemerintahan Nebukadnezar itu tahun berapa? 1. Yang kedua, perjanjian lama bahasa Ibrani, ingat, perjanjian lama bahasa Ibrani tertua itu baru ada tahun berapa? Saya ulangi pertanyaan saya, karena kau tidak bisa menjawab. Ini penentuan agama benar atau tidak, pernyataanku yang benar atau pernyataanmu yang salah. Pembuktiannya di sini. Teman-teman lihat ya. Pertanyaan saya, bangsa Israel dibuang ke Babel itu pada abad keberapa? 1. Kedua, perjanjian lama, naskah perjanjian lama dalam bahasa Ibrani baru ada abad keberapa? Kalau kau mampu menjawab dengan benar, ya, berarti kau hebat. Tapi kalau kau tidak menjawab apa yang saya tanya, bubuklah. Itu saja, waktu saya hentikan. Jadi tolong dijawab. Dah, silakan kamu 10 menit. Ya, itu Oke, saja pertanyaan. Nanda. Saya nggak mau kemana-mana. Dah, jawab pertanyaan saya. Pembuangan ke Babel Ya, kan ada 2. diterima. Ini waktu Anda. Oh. Terima. Oh, iya, betul. Ya. Terus jawabanku enggak kau jawab pula tadi, Nandar? Katanya 3 kali putaran. Gua kan 3 kali. Gua mah cuma butuh pertanyaan itu kau jawab saja. Ya nggak bisa dong, pertanyaanku nggak kau jawab. Loh, Masanya pertanyaan yang kekristenan mana? aja. Pertanyaan yang Zabur mana itu yang kau mana? ajukan? Zaburmu itu. Cari dulu di Zabur. Tunjukkan kepada kami teks aslinya Zabur itu bahasa Ibrani kan? Atau bahasa Arab? Tunjukkan dulu. Mana yang dikatakan Daud itu menyembah Musa. Menyembah Musa. Ya, makanya. Menyembah Allah SWT. Kan tidak bisa kau tunjukkan juga. Ini bisa kau jawab kalau kau mampu menjawab pertanyaan saya yang tadi. Loh, Sudah itu. kan ku jawab. Makanya dengar baik-baik ya. Enggak, Rud, ini Sementara waktu kau langsung kita menyerah. batalkan dulu. Kita batalkan dulu dalam waktunya. Gini,
Kau jangan ngeles kemana-mana, tinggal jawab saja. Loh, kau Nanti lucu. nanti di closing Pertanyaan statement tentang saya Islam jawab nggak pernah pertanyaanmu. kau jawab dengan baik Iya, dan nanti benar. aku Selalu jawab lari ke di Bible, closing. selalu lari ke Bible. Ketika di closing katanya nggak boleh nyimpang. Memang nggak boleh. Ya sudah. Makanya aku closing. apa pertanyaanku tunjukkan Ya udah, dulu Zabur tektokan itu saja, yang mana. tektokan saja gimana? Mau? Janganlah kalau tektokan Oh, sakit kan kerongkongan. jangan, makanya diajak tektokan jangan, diajak. Ya, kamu mau? Kan aku menjawab atau bertanya tidak? mana Zabur Oh. itu ya kau tunjukkanlah. Ini loh Zabur. Zabur itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Rudi, Ini loh. Rudi, itu jawabannya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-79. Jadi Berarti Bible bahasa itu Arab. Sudah dirubah. Bukan. Loh, kok kok bahasa Zabur Arab sih? tidak ada dirubah. Udah. Kau lihat jangan tafsirnya kemana-mana. itu Kamu mau Taurat dan tektokan atau Injil tidak? katanya. Kamu Kenapa? mau tektokan atau tidak? Kalau mau tektokan ayo. Jawab dulu. Waktu kau tadi banyak kau buang Ya untuk sudah, jawab menghindar. dulu pertanyaan saya juga. Jawab dulu pertanyaan saya. Iya kan saya mau menjawab tadi. Tapi kau jawab Silakan, dulu Zabur jawab. itu. Timernya. Ah, jawab. Jangan Kita ngeles ulang. kau. Jangan ngeles Jawab. kau. Jawab pertanyaan saya. Nah, jawab. Duh, Buat ini kan 25. waktumu. Tuh, udah Kau mulai aja ya. ambil 2 Oleng. menit 25. Silakan. Oleng. Loh, ini waktumu Dudul. Iya buatlah 2 menit 25. Kan kau tadi pas Oh, 2 menit 2 Udah menit jawab 30 kau pertanyaanmu. berhenti. Waktuku enggak, aku berhenti itu ya karena aku sudah selesai. Ya mana jawaban Zabur tadi? Aduh, kami ingin lihat. Mana jawaban saya juga? Curang. Mana jawaban saya juga? Oke, saya juga. Waktuku Habis yang ini ku tadi jawab. pakai Kan kau dulu baru Enggak, aku. enggak. Waktuku yang tadi kau pakai dulu, nanti gua jawab. Waktuku dipakai, silakan. Yang tadi kan sisa berapa tuh? 3 menit. Silakan Anda pakai, jawab pertanyaan saya. Silakan. 2,5 itu waktu menit. Ya, Udah, aku silakan Anda habiskan pakai. dulu, jawab dulu Terima. Zabur itu. Aduh, kan gitu tuh. Makanya kau Jawaban jangan saya, mencurang. pertanyaan Kalau saya waktumu 5 menit, Pertanyaan habiskan saya 5 saja menit. enggak kau jawab. Oke. Pertanyaan saya saja Ya. enggak kau jawab. Silakan jawab. Oke, aku jawab, biar ku jawab. Ya, pembuangan ke Babel menurut sejarah, kau bicara sejarah kan? Itu ada 2 kali. Pertama tahun 597 sebelum Masehi, dan yang kedua 587. Ada 2 kali pembuangan Babel pertama dan pembuangan besar kedua. Ada 2 kali, Nandar. Yang Paham pertama ya? apa? Kalau yang kayak gitu Tahun kau berapa? googling aja lah. Itu ilmunya kau bukan googling. ilmu untuk kita daga. Terus yang Paham kedua? nggak kau? Yang kedua. Yang kedua lah 587. Baru nanti CSM. ada zaman Kores. Dikembalikan lagi orang itu ke Yerusalem. Itu tahun Pertanyaan 538. Naskah berbahasa Ibrani Perjanjian Lama yang paling tua baru ada tahun berapa? Oke. Naskah Perjanjian Lama diperkirakan antara tahun 1400 sebelum Masehi sampai 400 Masehi. Ngawur. Nah ini Nandar, Datanya di mana? kalau hanya kayak gitu Di mana itu bukan datanya? itu yang kita mau diskusikan. Oke, Nggak ada datanya. sebentar. Udah, ada aku jawab mengenai atau benar atau tidak. Tinggal di Google baca aja, ini ada. Nah ini ada ini semua. Bukan itu yang mau kita tunjukkan. Sekarang kau silakan kau jawab pas ini waktunya. Ya, Sisa waktu ya, ini aku kau yang silakan jawab. juga jawab. Buat aku ya. Tunjukkan kami kitab Zaburnya Nabi Daud. Baik. Tolong tunjukkan. Yang bisa diverifikasi itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan Daudnya bangsa Israel ya. Itu lain. Coba yang kau tunjukkan itu apakah berbahasa Ibrani atau enggak? Kamu mau lihat dari baik. zamannya Daud Zabur. Silakan. Ku stop ini. Pakai aja lah. Baik, nih. Silakan. Ya, siap. Nah, ini bukti ketidakbenaranmu nih. Rudi, perhatikan ya. Naskah tertua Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani di mute. Soalnya feedback. Oke. Nih teman-teman ya, silakan tanya para rabi Yahudi. Kalau nggak percaya sama saya, tanya rabi Yahudi atau tanya Profesor Menahem Ali. Bener nggak? Jadi naskah tertua bahasa Ibrani Perjanjian Lama itu baru ada abad ke-9, yaitu 920 Masehi. Sedangkan Kodeks Leningrad itu pada 1000 Masehi. Jadi Perjanjian Lama yang saya tunjukkan kepada teman-teman itu baru ada abad ke-10.
ketika Yesus berusia 10 tahun. Lah, lantas apa korelasinya dengan Woi, pertanyaan ralat dulu itu abad ke-10 kan 10 tahun waktu umurnya. saya Dudul, waktu saya aduh waktu saya ini sorry nanti saya ralat. Jadi perjanjian lama berbahasa Ibrani itu baru ada abad ke-10, ya, 3 abad setelah Islam lahir dengan Nabi Muhammadnya. 1000 tahun baru ada kitab Torahmu berbahasa Ibrani. Makanya tertulis Yahweh karena sudah dirobah. Sebelum dirobah, sebelum dibuang ke Babilonia, Allah. Nah, makanya saya tunjukkan tadi. Paham nggak sih teman-teman? Jadi gini teman-teman ya. Perjanjian lama dalam bahasa Ibrani itu baru ada Kodeks Leningrad pada abad ke-10, 1000 tahun. Ya, 4 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad ya. Sorry. 400 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad baru orang Kristen dan Yahudi punya perjanjian lama dalam bahasa Ibrani. Kenapa jadi Yahweh? Karena ketika bangsa Israel dibuang ke Babilonia, Nebukadnezar itu melakukan sebuah genosid. Kamu kalau pakai tulisan Allah, ganti Yahweh. Makanya dipaksa menyembah Yahweh. Yahweh itu nama berhala. Nama Tuhan bangsa Israel Allah. Ini loh, nih, Rabi Sa'dia Gaon itu hidup pada abad ke-8. Sudah menjelaskan apa yang sudah saya jelaskan barusan ini. Teman-teman boleh cek ya. Jadi Rabi Sa'dia Gaon itu hidup pada abad ke-8 loh. 800 tahun. 200 tahun sebelum ada perjanjian lama dalam bahasa Ibrani sudah menjelaskan Tuhan bangsa Israel itu namanya Allah. Jeder kon. Jadi Yahweh itu nama berhala, nama dewa pagan yang dipaksa oleh Nebukadnezar ketika pembuangan pertama ke Babilonia. Jeder kon. Kalah debat, kalah PK kon. Nah, udah agamamu tidak benar dengan dalil ini. Aku lagi ya, setengah menit lagi ya, setengahnya lagi. Loh, kok setengah menit? Tadi katanya Lah iyalah kan kau banyak kali. Katanya tadi Loh, aku kan masih setengah tadi. Loh, bukan setengah menit. 2 menit, 2 menit 30 detik. Geles. Kok ngeles? Lihat urutannya. Kan kau tadi setengah. Kau suruh aku jawab setengah. Pakai waktuku setengah. Kau pakai lagi waktuku setengah. Aku lagi dong setengah. Baru penutup jadi kita. Oke Lah iyalah, makanya kau nggak bermain itu nggak asik. Cop. 5 menit. Oke. Pencet. Aku setengah, habis itu kita selesai ya, baru penutup. Gimana? Ini 5 menit. Aku setengah, 2 menit, 2 menit 30 detik. Habis itu aku penutup, stop dulu, baru 5 menit aku penutup. Kau penutup 5 menit. Oke Nandar. Nandar, kau itu memang banyak kali apa kau gaya kau Nandar. Kan sudah kutunjukkan tadi. Aduh Nandar, kalau masalah ini kau googling aja kalau melihat tahun-tahun. Aduh, sudah dibilang di sini 1400 sebelum Masehi sampai 400 sebelum Masehi. Atau ini abad ke-11 ya, sebelum Masehi. Ini lagi ada yang kau bilang itu kan ini nih Kodeks Leningradensis. Kan ini yang kau bilang. Banyak lagi nih gulungan mati aja ada. Ya, densis namanya itu kau lengkapnya. Oke Nandar. Kemudian kau lucunya Nandar. Kau bilang Rabi itu hidup di abad ke-8. Kemudian kitabnya ditulis abad ke-10. Yang benar aja lah kau. Aduh. Terus kau bilang Al-Quran lebih dahulu dari sudah dibuang itu sebelum Masehi. Sudah ada perjanjian lama. Cuman mungkin kalau kau bilang dibukukan menjadi buku, bisa jadi sama dengan Al-Quran dibukukan menjadi buku 1924. Gimana sih kau? Zaman Muhammad mana kenal ada kitab Al-Quran itu berupa buku. Yang benar aja kau. Ingat gak kau hadis Umar bin Khattab itu memegang Taurat aja dilarang. Perjanjian lama itu.
Kan gak boleh. Aduh Nandar. Jadi apa yang mau kau bilang? Perjanjian lama aslinya ditulis dalam bahasa Ibrani tahun 1513 SM sampai 443 SM. SM bukan abad ke-10 S. Sesudah Masehi, sebelum. Bukan Masehi, sebelum. Pahami dulu. Tahu nggak kau beda Masehi dengan sebelum? Harus kau pahami. Aduh Nandar. Kalau nggak apa yang dipegang orang itu kitab-kitab. Makanya dibilang ada sida-sida pun dia punya pegang kitab. Itu di zaman Yesus lagi tuh. Sida-sida yang dari Ethiopia. Kitab-kitab pun sudah ada membaca kitab mereka. Aduh Nandar. Yaitu penutup kawannya. Sampai kiamat dia nggak akan bisa menunjukkan Taurat Zaburnya Daud. Udah selesai aku Nandar. Ya, Stop. baik. Ya, Bagaimana stopnya nih? Nah, aduh, bubuk Nah. si Rudi nih. Ya, kamu Oke, boleh 5 lah menit aku closingnya. Nandar. Ya, Hah? ya silakan. Ya, aku dulu ya, sabar. Ya. Oke. Oke kawan-kawannya, tibalah kita kepada penutupan ya. Penutupannya ini kalian sudah menyaksikan semua. Ya, biarlah kalian yang menilai, kami hanya menyajikan ya kawan-kawannya. Dan percayalah kalian kawan, kita itu orang Kristen, berbahagialah kita. Karena kita mengakui juga kitab Yahudi dan kita tidak pernah mengolok-olok kitab itu. Jadilah pengemis yang terhormat. Jangan sudah mengemis tapi mengolok-olok. Nah, ini enggak bagus, ya. Nah, kawan-kawan, kalau bicara kitab tertua itu memang miliknya orang Yahudi, baru diikuti oleh orang Kristen. Kenapa aku katakan demikian ya? Kristen itu ada setelah apa lagi kau Nandar? Jangan kau penasaran. Aduh, kau googling aja banyak kalau kayak gitu. Kau lihat itu SM atau M. Nanti kita debat lagi entah kapan ya. Jadi kawan-kawan, Nandar ini belum puas dia. Sudahlah. Nanti kau buat aja penutup Nandar ya. Nah, kawan-kawan, di dalam kekristenan itu kita nggak butuh buku-buku lain untuk menjelaskan ya. Kita berbahagia ya. Jadi cukuplah menggunakan Bible itu aja untuk menjawab isi Bible itu sendiri ya. Mulai dari kita bisa bicara kitab Musa, ada. Kita bicara kitab Daniel, ada. Daniel langsung yang menulis ya. Jadi percayalah kalian, kenapa saya percaya sama Bible itu? Karena ditulis oleh orangnya langsung kawan. Ya, andai kata kitab Daniel mengganggu konsentrasi saya di Nandar ini. Andai kata kitab Daniel kawan ditulis oleh si Karpidol, tidak akan percaya aku kawan. Tidak percaya, ya. Tapi ya puji Tuhan lah, semua kitab-kitab kita ditulis oleh nabinya sendiri. Nah, samanya sumbernya dengan aku. Selulah kau Nandar. Jangan kau nangis. Aduh, kau cari yang tua-tua kan? Kenapa enggak kau cari yang lebih muda Nandar? Kau cari yang lebih muda. Kalau si Nandar ini kawan berdiskusi itu licik ya. Kenapa aku bilang? Tadi di awal dia mengatakan Keluaran 24. Di situ Yahweh memerintahkan sujud katanya. Di Keluaran 24. Tapi ternyata sudah di akhir tadi bilang oh Yahweh itu berhala. Mana yang mau kita pegang kawan? Ya. Kemudian bicara Musa, sudah jelas Musa itu kawan diangkat menjadi Elohim. Elohim, Yehova, Elohim. Kau bacalah di situ nanti ya, Keluaran 7 ayat 1. Kemudian yang disuguhkan Sinandar, Keluaran 20 ayat 2 juga gitu, Yehova, Elohim. Bagaimana dia mengatakan Yehova itu tadi berhala, sedangkan dia mengambil dasarnya itu, kalimatnya Yehova. Kecuali diambilnya yang lain, ya. Kemudian dia ngambil Rabi. Aduh, Rabi abad ke-8 yang diambil dia. Sementara dia menuduh bahwa perjanjian lama belum ada abad ke-8. Kan lawak. Berarti Rabi itu ngarang-ngarang dong. Sesudah abad ke-8 ke abad ke-10 baru ada yang dalam bahasa Ibrani perjanjian lama.
Dia nggak tahu kitab-kitab gulungan mati memang ditemukan 1947, tapi itu udah dicek, itu berasal dari abad keberapa sebelum Masehi. Ya, dan uji dari arkeologisnya juga sudah. Mana ada penemuan kitab-kitab lain yang punya arkeologisnya ya. Nah, kan lihat buat itu kan, Rabi itu ibu dia ada ke-8. Kecuali Rabi yang dia maksud hidup di abad zaman Yesus, abad pertama, Gamaliel, itu Rabi. Kecuali pendapat Rabi Gamaliel diambil dia, kita akui kawan. Rabi Gamaliel sampai hari ini belum ada mengeluarkan pernyataan bahwa Yesus itu menyembah Tuhan selain daripada Tuhan Israel. Gak ada itu. Sesuai Tawarik 1 Tawarik 16 ayat 26, Allah bangsa-bangsa itu berhala, gak bisa yang lain. Aduh, aku kadang kasih lihat sinadar ini lawak kawan, karena dia tidak punya apa namanya itu ya, apa yang diucap di awal nanti di akhir di tengah berubah-berubah, gak konsisten kawan. Ya. Dah, waktunya habis. Ya. Wah, kasih clue cuma sekali kemenangan. Teman-teman nanti lihat ya. Oke, Rudi dalam hatinya, oh iya Nandar menang ini. Coba diterima. Oke. Iya. Tunggu kembali kami. Inilah bukti kebenaran Islam. Teman-teman baca Quran surat Toha ayat ke-14. Itu perihal apa yang disampaikan Allah kepada Musa. Innani anallahu la ilaha illa ana. Ketika Allah memperkenalkan kepada Musa namanya Allah, bukan nama Yahweh. Ternyata perjanjian lama paling tua itu Kodeks Leningrad pada abad 10. Sedangkan Rabi Sadia Gaon abad ke-8 Tuhannya Allah, bukan Yahweh. Oke. Jadi itulah kebenaran Islam ya. Rode, naskah tertua perjanjian lama itu bahasa Yunani yang disebut dengan LSX ya, atau namanya Septuagint. Itu perjanjian lama tertua dalam bahasa Yunani. Jangan menyilang. Ya, oke. Baik. Si Rudi bertanya Jabur. Jabur itu kalau di dalam bahasa Ibraninya Tehilim atau Mizmor Daud. Dia tanya, Mizmor Daud dalam bahasa apa? Ya dalam bahasa Ibrani. Ya, Mizmor Daud itu bahasa Ibrani, bukan bahasa Yunani. Makanya Allah mengatakan, tidaklah kami mengutus seorang rasul pun kecuali berbahasa dengan bahasa kaumnya. Kalau pertanyaannya di mana Jaburnya Musa, Al-Quran sudah mengatakan di dalam Quran surat Al-Baqarah 79, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Kecelakaanlah bagi orang-orang yang telah menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri, lalu mereka mengatakan ini dari Allah. Ya, padahal bukan dari Allah, mereka karang-karang sendiri pada abad ke-10. Rudi menunjukkan, Nandar tunjukkan Jabur. Jabur itu perjanjian lama, Rud. Baru dibuat pada abad 10. Itu mah karangan manusia pada abad 10 mah, Rud. Jadi gimana sih Rudi ini? Daud itu hidup pada abad keberapa? Sebelum Masehi. Perjanjian lama berbahasa Ibrani abad ke-10. Ribuan tahun setelah Daud wafat. Kok nanya juga gimana nih orang ini ya? Nandar tunjukkan Mazmur atau Jabur dalam bahasa Ibrani. Kitabmu itu baru abad ke-10 berbahasa Ibrani, perjanjian lama. Kok ditanya kitab, orang dibuatnya aja baru abad 10, ya sudah nggak ada lah. Autografa Bible itu sudah nggak ada, Rudi. Coba kau Ibu Rita Wahyu, nih saya tunjukkan datanya ya. Autografa Bible itu sudah nggak ada. Kau tanya kepada saya, tunjukkan, udah nggak ada. Nih saya tunjukkan. Jangan menyilang loh. Oh. Lah, lu kan bertanyanya tentang Jabur. Jabur itu Jaburnya Allah SWT, bukan Jaburnya ya Rabi sudah Daud. nggak ada, sudah hilang.
Kok ketawa? Ente Ini ada waktu kau saya, Rudi. mengatakan. Mana? Bu Rudi, ini waktu saya. Ini waktu saya. Waktumu saja tidak saya ganggu. Ya sportif dong, tunjukkan ayatnya ini di waktu Al-Quran yang saya. mengatakan Zabur hilang. Ini waktu saya. Ih, aduh si Rudi, saya tunjukkan ayatnya. Mana mukamu? Mau nangis kau? Nih saya tunjukkan. Quran surat Al-Baqarah ayat ke-79. Quran surat Al-Baqarah ayat ke-79. Husyadari. Akhirnya nih Rod. Nih gua bacakan, sudah hilang Rod, sudah dirobah-robah nih. Saya bacakan langsung ke bahasa Indonesianya saja. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakan ini dari Allah dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaanlah besarlah bagi mereka akibat apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka kerjakan. Jadi mereka ini sudah membuat kedustaan atas nama Allah, padahal karangan mereka sendiri di abad ke-10. Ya, mereka memutar lidahnya membaca Alkitab. Nih masih ada nggak waktunya nih? Nih saya tunjukkan ya. Nih baca Rod. Ini masih ada nih. Nih ada juga di Al-Imran ayat 78. Sesungguhnya di antara mereka segolongan memutar-mutar lidahnya membaca Alkitab supaya kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian dari Alkitab, padahal itu bukan dari Alkitab. Jeder kon. Bobok. Nangis. Habis. Habis. Banyak kali tipu-tipu dan tidak ada dikatakan Menang, Zabur di situ. Menang Saya debat. belum temukan satu Menang ayat di debat. dalam Quran Udah, yang ini- mengkritisi ini Zabur, sudah nggak ada. closing loh, sudah closing loh. Kok nggak terima? Iya sudah closing memang, tapi kau sudah nipu. Nggak ada Loh, Zabur nipu, dikatakan. yang nipu. Surah 2 ayat 79 tidak berkata Zabur. Alkitab Banyak itu kali gaya kau. Perjanjian lama, perjanjian baru itu Alkitab. Kasihan aku lihat kau Nandar. Loh, Bohong-bohong kasihan aja dari kerja mana? kau. Lu yang bohong. Tidak Mana ada dikatakan buah di itu situ adalah- Zabur. Mana ada Di buah Ali itu Imran adalah pun Tuhan. tidak dikatakan Zabur. Mana Kau ada, baca tafsir udah. Ibnu Katsir. Terima Kasihan aku lihat kasih. kau. Kau bohongi orang semua. Kasihan. Gak ada Zabur Kalah debat, dikatakan kalah dia. debat aja. Aduh, Kalah kasihan debat. kalian. Tuh teman-teman ya, abad 10 baru ada perjanjian lama dalam bahasa Ibrani. Jadi kata Yahweh itu memang itu salah itu. Tuhan bangsa Yahudi itu namanya bukan Yahweh, Allah. Abad ke-8. Rabi Sadia Gaon itu hidup pada abad ke-8, menjelaskan bahwa Tuhan yang disembah oleh Musa itu Allah. Sedangkan Bible perjanjian lama dalam bahasa Ibrani baru ada abad ke-10. Kenapa dari Allah berubah jadi Yahweh ketika